Tidak peduli siapa Anda, siapa mereka, semua yang pernah jatuh akan bangkit menjadi lebih kuat. Di lapangan Tiananmen, China, tahun 1989, ratusan ribu manusia memenuhi setiap jengkal tanah. Semua meneriakan reformasi, ya, sebuah perubahan. Beberapa hari berselang, ratusan ribu teriakan reformasi ini berubah menjadi ribuan mayat bergelimpangan. Air mata, darah, bahkan nyawa adalah harga untuk sebuah perubahan, sebuah kebangkitan. Bagaimana ini terjadi? Bumi semesta akan merangkumkannya untuk Anda. Pada tahun 1980, China mengalami perubahan besar. Partai Komunis yang berkuasa justru mengizinkan banyak investor asing dan pihak swasta untuk berkembang di China, dengan harapan untuk meningkatkan ekonomi dan standar hidup di China. Sayangnya, rencana ini diciderai dengan banyaknya praktek korupsi yang terus menggerogoti pemerintahan. Dana besar untuk pembangunan justru masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat. Bukannya kebangkitan ekonomi, rakyat justru semakin menderita. Sikap penguasa yang justru tertutup dan seakan menutup-nutupi memicu kemarahan rakyat. Di tahun 1989, mereka semakin tidak terbendung ketika tokoh terkemuka perubahan yang mendukung rakyat, Hu Yaobang, tewas. Sekitar 10.000 massa hadir dalam pemakamannya. Di hari pemakamannya, rakyat justru semakin keras menyuarakan perubahan. Di minggu berikutnya, rakyat berkumpul di lapangan Tiananmen. Diperkirakan massa yang berkumpul mencapai 1 juta jiwa. Lapangan Tiananmen merupakan ikon bersejarah di Beijing. Di dekat lapangan itu, ada makam Mao Zedong, pendiri Cina modern, dan aula besar rakyat yang digunakan Partai Komunis untuk menggelar pertemuan. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi massa yang mencapai 1 juta di Tiananmen? Mereka saling berdebat di parlemen. Sayangnya, kelompok yang mengusulkan tindakan keras terhadap pendemo memenangkan perdebatan dengan suara mayoritas. Sejak hari itu, pemerintah menerapkan status darurat militer untuk melawan rakyatnya sendiri. Pada tanggal 3 hingga 4 Juni, pasukan mulai bergerak menuju lapangan Tiananmen, melepaskan tembakan, membunuh ribuan pendemo yang mencoba melawan, melukai puluhan ribu lainnya, menghancurkan dan menangkapi para pengunjuk rasa yang dianggap pemimpin kelompok atau organisasi demi mengendalikan situasi di area tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 5 Juni, seorang pria menghadang barisan tank yang melintas di lapangan. Dia membawa 2 tas belanja dan disorot kamera sedang berjalan untuk menghalangi barisan tank. Kejadian ini disorot oleh banyak pasang mata termasuk kamera, sehingga tentara ragu untuk menabraknya. Mereka memilih untuk menghentikan tank. Dia kemudian ditarik oleh 2 pria. Tidak diketahui apa yang terjadi padanya, tetapi sosoknya menjadi gambaran yang menentukan dari aksi protes itu. Perlahan dan pasti, dengan jatuhnya korban bergelimpangan, kehilangan nyawa, luka-luka, dan penculikan di pekan berdarah di Tiananmen, mereka mulai membubarkan diri dengan luka dan efek traumatis yang tidak terlupakan. Bertahun-tahun berlalu, pemerintah mencoba menutup-nutupi semua kejadian tentang tragedi Tiananmen. Unggahan segala sesuatu yang terkait peristiwa pembantaian secara teratur dihapus dari internet dan sangat dikontrol ketat oleh pemerintah. Jadi, bagi generasi muda yang tidak merasakan langsung aksi protes 30 tahun silam, mereka hanya memiliki sedikit kesadaran atas apa yang terjadi saat itu.
Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak orang terbunuh. Pada akhir Juni 1989, pemerintah Cina mengatakan 200 warga sipil dan beberapa lusin anggota pasukan keamanan tewas. Perkiraan lain memperkirakan yang tewas berkisar antara ratusan hingga ribuan orang. Pada 2017, segebok dokumen dari Inggris yang baru dirilis mengungkapkan bahwa sebuah kabel diplomatik dari Duta Besar Inggris untuk Cina saat itu, Sir Alan Donald, mengatakan bahwa 10.000 orang telah meninggal.